Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zainullah selaku host pada acara podcast yang hari ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya tidak sendirian ya. Jadi saya kedatangan tamu yang sangat spesial bagi saya. Karena kemarin saya mengundang beliau itu masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasinya. Jadi baru kali ini saya itu didatangi oleh beliau selaku ketua umum di Ikatan Alumni Santri Bustanul Ulum Bulu Gading. Saya sapa dulu ya beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Pak Zain. Alhamdulillah. Bagaimana kabar balik Pak Zain? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Baru kesampaian saya Ustadz mengundang jenengan. Padahal keinginan ini sudah dari awal-awal dulu ya, pengen ngobrol santai dengan Ustadz Mubasir, pengen ngopi bareng sama Ustadz Mubasir gitu. Oh ya Ustadz, kalau kabar keluarga gimana Ustadz? Alhamdulillah baik Pak Zain, alhamdulillah. Istri tetap satu. Masih satu ya? Anak baru dua. Oh, anak baru dua. Anak baru dua Pak Zain. Kok bilang istri masih satu? Apa ada keinginan untuk yang kedua atau ketiga atau bagaimana Ustadz? Oh, ini pertanyaan menjebak ya. Ini bahaya ini. Tetap istri yang pertama dan yang terakhir Pak Zain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau saya lihat dari sosok Ustadz Mubasir ini seorang pria yang setia kepada istrinya. Amin Gitu. amin. Cuman ini Ustadz itu kan menjadi ketua umum ya di IKSAP ya. Terus kemudian juga punya keluarga. Nah, bagaimana cara ngaturnya Ustadz? Di sisi lain masih ngurusi perjuangan di IKSAP, di sisi lain juga ada kewajiban di keluarga. Nah, kira-kira itu tipnya gimana Ustadz agar sama-sama berjalan Ustadz? Baik begini Pak Zain, kita runtut dari awal. Saya dulu terjun di organisasi itu sebetulnya pertama kali yang dinamakan organisasi itu saya terjunnya di IMSABA. Beberapa kali saya dapat tawaran dulu dari organisasi-organisasi ketika saya masih di kampus. Itu ada HMI, PMI dan segala macam. Bahkan dosen-dosen saya juga beberapa mengajak saya langsung. Itu ngobrol empat mata ngajak langsung. Cuman saya waktu itu memang masih belum ada gairah untuk ke sana. Nah, nggak tahu kenapa ketika alumni waktu itu mahasiswa alumni Bulu Gading ini ada rencana untuk membuat semacam organisasi kemahasiswaan khusus alumni pesantren Bulu Gading, itu saya langsung gercep. Nah, tertarik ya berarti ya? Langsung tertarik Pak Zain. Langsung tertarik, akhirnya kita perizinan langsung ke mator ke pengasuh waktu itu. Alhamdulillah tanggapan beliau sangat positif, sangat mendukung sekali. Akhirnya kita semua teman-teman alumni itu kompak semuanya, baik putra maupun putri semuanya kompak, menyatukan visi dan misi, ide segala macam untuk mengadakan organisasi ini. Nah, dari sini singkat cerita setelah terjadi ya memang apa yang dikatakan oleh Pak Zain tadi, bagaimana cara ngaturnya dengan keluarga. Yang jelas dari awal-awal memang banyak pertentangan Pak Zain, ada pertentangan, ada pertentangan. Kadang waktu itu saya ingat itu hujan Pak Zain. Itu hujan, acaranya waktu itu di masih UIN tuh masih stain dulu, itu ada acara kita ada acara musyawarah dengan mahasiswa Bulu Gading. Itu hujan-hujan sampai istri saya itu ditinggal sama saya. Akhirnya dia tanya, apa nggak ada orang lain lagi selain kamu? Kenapa harus IMSABA terus? Gitu ya. Berarti itu. Berkeluarga itu sudah Ustadz ini sudah ada di IMSABA ya? Sebelumnya. Oh, sebelumnya ya? Sebelum. Jadi setelah di IMSABA, alhamdulillah jadi ketua umum pertama di situ. Di tahun kemarin ini 2023 saya
ditunjuk jadi ketua Iksab juga. Nah, di sini seiring perjalanan panjang saya di Imsaba itu mungkin karena istri saya sudah Terbiasa sudah ya. terbiasa ditinggal Bisa ya. ditinggal gitu. Jadi sudah cuek sudah. Sudah cuek, Jadi ya. ketika saya diumumkan waktu itu di acara reuni itu di pesantren itu, saya ingat betul waktu itu Lora Nurul Abror itu menyampaikan di depan umum bahwasanya reformasi kepengurusan Iksab dan menunjuk saya sebagai ketua Iksab. Jujur waktu itu saya shock sekali, karena waktu itu sama sekali tidak ada kabar angin dan kabar-kabar berita itu secuil pun tidak ada waktu itu. Ya. Tapi yang namanya amanah ya saya tetap terima, itu mungkin jalannya saya untuk mengabdi di pesantren Bulu Gading. Apapun risikonya, apapun pengorbanannya, saya harus siap di situ. Nah, di situ setelah itu saya pulang ke rumah. Waktu acara itu, setelah acara itu saya pulang ke rumah, saya menyampaikan langsung kepada istri saya, Ning, saya diberikan amanah jadi ketua Iksab. Jadi ketua Iksab bagaimana maksudnya gitu? Saya ditunjuk jadi ketua pengurus Iksab selama 5 tahun ke depan. Jadi tanggapannya dia sudah biasa ya. Sudah biasa gitu. Hambar lah intinya. Sudah hambar sudah. Hambar. Ya sudah kalau gitu. Sudah merasa kalau mau ditinggal terus kan gitu Bang. Itu. Bahkan dia mengatakan Mbak Zain waktu itu, ya berarti waktu sampean akan banyak terkuras di sana gitu. Ya alhamdulillah istri sudah memaklumi memaklumi hal-hal tersebut, dan kebetulan istri saya juga alumni di Bulu Gading juga Pak Zain. Jadi mungkin di situ ya kemudahan poin plusnya. Saya alumni pesantren Bulu Gading juga, istri saya juga. Akhirnya ketika ada kepentingan yang sifatnya itu berhubungan dengan pesantren, kita masih bisa menyatukan persepsi itu. Alhamdulillah. Gitu, sampai hari ini masih terjalin dengan baik ya. Sampai hari ini. Ya kadang-kadang adalah bumbu-bumbu sedikit Pak Zain. Kalau misalnya Ustadz pergi ke pesantren itu jam berapa? Kira-kira mulai pagi kah atau siang atau sore? Kalau semenjak jadi ketua Iksab ini saya tidak pasti Pak Zain. Yang pertama mungkin dalam beberapa bulan ini saya agak sering ke pesantren karena memang ada program Iksab itu yang namanya Koperasi Gania. Itu saya sering jenguk, saya sering lihat perkembangannya bagaimana, walaupun sekarang masih belum menunjukkan sesuatu yang wah lah perkembangannya, tapi harapan saya ke depan koperasi ini bisa menjadi sumber pendapatan, juga sumber pemberdayaan bagi alumni, bagi pesantren semuanya. Dengan adanya koperasi ini mudah-mudahan harapan kita semua semakin memudahkan dalam menjalankan roda organisasi ini, baik itu sifatnya pembangunan, sifatnya fisik dan non fisik lah gitu. Oke. Gitu. Nah jadi kenapa saya tanya Ustadz itu ke pondok itu jam berapa? Karena saya itu kan kebetulan ngajar ya di SMK full day. Kadang saya melihat Ustadz Mubasir pagi itu kan pakai sepeda motor sudah ke utara, dan bahkan pulangnya pun saya juga mengikuti. Kadang saya tahu Ustadz Mubasir itu sore kan gitu. Nah itu kan hanya masih kegiatan yang ada di pondok saja, walaupun hanya sekedar monitoring, kontrol kegiatan kan gitu Ustaz. Beda lagi dengan kegiatan yang di luar, kadang kan keliling ke koordinator-koordinator. Sempat nggak kira-kira bermalam gitu itu ya 2 hari atau 1 hari gitu itu. Nah ada nggak respon kira-kira ketika sudah pulang dari perjuangan itu, respon yang nggak baik, entah itu dari gestur seorang istri gitu itu, apakah ada Ustaz? Ya dinamika seperti itu gitu. Kalau gestur dan cenderung nggak menerima itu nggak ada. Menerima, mereka tuh keluarga saya menerima, cuman kadang ya namanya paling juga bertanya. Saya izin misalkan ada kunjungan kayak kemarin ini ke Madura, ini 2 malam 1 hari saya nginep di sana. Jadi saya izin kepada keluarga saya bahwasanya ada tugas ke sana. Ya keluarga juga menyampaikan, ya sudah kalau memang itu tugas dari pesantren ya harus seperti itu. Cuman mungkin anak-anak saya yang sering tanya itu. Jadi anak saya itu
nggak bisa melihat saya pakaian rapi, Pak Gitu Sen. ya. Iya. Selalu bertanya-tanya Saya itu itu juga. tanya, kadang saya kan mohon maaf kalau di rumah itu kan pakai baju santai, pakai baju kaos oblong gitu gitu ya. dan segala macam. Bahkan nah itu kalau saya pakai jas atau pakai baju-baju rapi itu pasti tanya, terutama anak saya yang kecil itu pasti tanya, Abi mau keluar lagi ya? Kok jarang di rumah kayak gitu. Itu sudah sering, kata-kata seperti itu sudah sangat sering Sangat saya sering ya. dengar dari anak saya. Tapi ya Oke, mau oke. gimana lagi? Tapi saya harus bisa mengatur kapan ya harus saya ke pesantren, kapan juga harus saya membahagiakan keluarga saya gitu. Betul. Ya bahagia gak harus muah dan segala macam, ya cukup keluar, ada apa ya, Kumpul sama family keluarga time ya. lah gitu, Iya, family kumpul-kumpul time. keluarga walaupun sederhana itu bagi anak-anak itu sangat baik ya gitu, sangat disambut baik. Kadang mereka tuh gini, kadang anak saya yang kecil itu kadang gini, ingin rasanya tidur agak lama sama Abi gitu, kayak gitu. Kadang saya kan datangnya malam ya Melihat anak sudah tidur, anak sudah gitu. tidur, kadang. Ketika pagi, Abi sudah keluar. ya gitu. Cuma kan sekelas Ustadz Mubasir ini kan pasti memberikan edukasi terhadap anak kan gitu, Ya. bahwa abinya keluar itu bukan dalam hal main-main, tapi dalam hal perjuangan, kan gitu Ustadz. betul, Nah Ustadz. ini Ustadz, di sisi lain tadi itu kan kita berbicara tentang bagaimana cara mengatur ketika kita ada di organisasi sama mengatur yang ada di keluarga Ustadz. Betul. Nah kita ada beberapa alumni itu Ustadz yang menyampaikan atau wacana yang saya dapat. Nah alumni ini kan beda-beda Ustadz, jadi cara berpikirnya beda, cara menangkapnya juga beda. Saya sempat mendengar itu bahwa di periodisasi yang sekarang, di periodisasi Ustadz Mubasir ini ada beberapa program yang nggak maksimal. Bahkan ekstrimnya sampai dikatakan nggak berjalan organisasi ini, bahkan programnya juga nggak berjalan. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat Ustadz Mubasir itu, apakah wacana itu benar atau bagaimana, Ustadz? Oh ya, begini Pak Zen, lain kepala lain pikiran gitu Pak Zen ya. Yang namanya alumni manusia itu punya pikiran masing-masing. Kadang kita menurut kita benar pun kadang menurut mereka salah gitu. Kadang menurut kita salah tapi menurut orang kadang benar kayak gitu. Itu bebas menurut saya, alumni bebas menuangkan isi pikirannya. Namun begini, saya sering sampaikan kepada alumni, kalau ada isu, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan yang perlu klarifikasi dari yang bersangkutan, itu mohon disampaikan langsung kepada yang bersangkutan gitu Mas. Karena di zaman yang penuh dengan kemudahan untuk mengakses informasi, baik itu dari mulut ke mulut, baik itu dari sosial media gitu kan, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi dari mulut ke mulut itu sudah beda kayak gitu. Jadi kurang satu kata dari orang ini, sudah kurang dua kata dari orang ini, kadang lebih 10 kata misalkan, itu sudah memungkinkan sekali. Nah, adapun program IKSAP yang mungkin dikatakan kurang berjalan, itu yang tidak berjalan dari sisi apanya dulu kayak gitu Pak Zan. Jadi perlu ditelaah dulu yang tidak berjalan dulu dari sisi apanya. Nah, namun begini, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait IKSAP itu. Saya hanya ingin menekankan kepada teman-teman, terutama ke pengurus. Saya sering sudah sampaikan ini, IKSAP atau pesantren harus bisa berdiri dengan kaki sendiri kayak gitu. Artinya program yang sampai sekarang saya prioritaskan, terutama yang pertama selain wakaf karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita dan menjadi tuntutan yang harus kita penuhi setiap bulannya. Di samping itu ada toko, ada koperasi ini, di mana koperasi ini diharapkan bisa menjadi sumber pemberdaya alumni, sumber pemberdaya dari pesantren. Jadi kita seandainya pesantren itu ekonominya bagus dari koperasi ini, jadi sangat memungkinkan sekali Pak Azan, ketika pesantren butuh membuat sesuatu yang sifatnya infrastruktur, itu langsung ada dari koperasi itu.
kayak gitu. Terus yang kedua, kita ingin mengurangi ketergantungan kepada beberapa stakeholder, katakanlah alumni lah kayak gitu. Jadi bukannya kita tidak mau melibatkan alumni, bukan, tapi kita ingin lebih memudahkan dalam hal pencapaian program ke depan. Misalkan kita ingin mengadakan sesuatu ini, kadang kita masih bingung dananya dari mana, kayak gitu. Nah, kalau kita punya sumber yang pasti dengan angka-angka yang pasti, nah itu sangat memungkinkan sekali kita mau mengadakan program kapanpun itu, musyawarah sekarang langsung eksekusi sekarang, itu bisa jadi Pak Zen. Dari dari ekonomi itu ya, dari koperasi itu ya. Iya. Dari koperasi itu. Sudah berjalan berapa bulan ini Ustadz koperasi ini? Kurang lebihnya kalau dihitung bulan ini Pak Zen baru 10 bulan. 10 bulan karena waktu itu saya ingat sebelum bulan puasa itu, sebelum bulan puasa itu baru mulai, dan ini sampai sekarang ini masih kurang 2 bulan bulan puasa kayak gitu. Jadi sekitar 10 bulan ya lah gitu ya. Nah, diukur dari angka bulan ini, kira-kira koperasi ini ada progresnya apa enggak Ustaz? Progresnya alhamdulillah ada ya? Pak Zen. Tapi tidak signifikan ya. Karena apa? Karena mohon maaf, IKSAP ini kan tugas daripada IKSAP itu kan lebih kepada ini kan banyak program gitu ya, banyak program. Katakanlah ada revisi pendidikan, ada revisi pemberdayaan alumni dan segala macamnya. Ada yang divisi pembangunan, yang ini khusus untuk menangani kerusakan infrastruktur, jalan yang kurang baik di pesantren, pesantren bocor dan segala macam, air mati itu dan segala macamnya itu ya. Dan dengan banyaknya tugas itu otomatis akan terbagi waktunya. Nah, skala prioritasnya pasti kalau kita ingin mengerjakan semua itu baik, tapi skala prioritasnya nggak ketemu. Oke. Kayak gitu. Tapi sampai sekarang gini Pak Zen, saya tekankan kepada pengurus juga bahwasanya gini, ada beberapa poin yang saya tekankan yang harus itu tidak mau harus dieksekusi langsung. Yang pertama adalah wakaf, ini harus tetap dibayarkan. Yang kedua masalah infrastruktur, misalkan air mati, kita tidak bisa menunggu 3 hari 5 hari, tidak bisa. Kita harus ada dana atau tidak ada dana harus tetap kita kerjakan. Bagaimana harus tetap jalan ya, harus tetap jalan. Air mati dalam pesantren, santri mau mandi gak dapat air misalkan, itu sulit. Itu mau tidak mau harus tetap kita jalankan. Yang ketiga ya koperasi ini. Karena apa? Saya menginginkan ke depan banyak alumni meletakkan produknya di situ sehingga mereka bisa diberdayakan. Alumni yang keluar juga bisa diberdayakan menjadi karyawan di situ, dan itu kayaknya masih jangka panjang ke depan itu. Tapi insya Allah saya yakin, hakul yakin, insya Allah ini akan segera terwujud. Ya. Semoga aja dengan kegiatan IKSAP di bidang ekonomi ini bisa memberdayakan betul Ustaz, baik dari internal ataupun eksternal ya. Amin. Nah, berarti kalau begitu IKSAP ini programnya jalan kan gitu Ustaz. Ya. Salah satunya adalah di bagian bidang ekonomi. Di bidang ekonomi di bagian koperasi ini ya. Betul. Harapannya. Nah, saya lihat kemarin ada postingan jenengan di WA, itu ada program penghijauan kalau nggak salah Ustadz ya. Oh iya. Itu program penghijauan. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, program penghijauan itu sebetulnya kita kolaborasi dengan SMK Pak Zen. Jadi kolaborasi dengan sekolah SMK Bulu Gading di situ. Nah, ini yang kita harapkan ya. Antara organisasi, antara instansi dari Bulu Gading itu harus kolaborasi memang, sehingga tercipta kondisi yang sehat. Artinya jangan sampai kita menonjolkan, oh ini milik saya, ini program tidak boleh, kayak gitu. Jadi kita harus kolaborasi. Ya, kalau itu memang munculnya dari sana, kita harus akui bahwasanya memang munculnya dari sana. Dan itu ya, program itu sebetulnya lebih kepada penghijauan, terus pemberdayaan alumni juga, kesadaran kita bahwasanya penanaman
tumbuhan itu memang sangat penting di era sekarang karena mengingat banyak tumbuhan yang sudah ditebang Oke. jadi tebu dan segala macam. Baik, ini yang terakhir mungkin Ustadz, yang terakhir ya. Yang terakhir. Kayaknya kalau membahas masalah program kerja ini kayaknya banyak Ustadz ya, banyak sekali. program kerja. Ya. Mungkin alumni-alumni yang mengatakan tadi itu IKSAP ini program kerjanya nggak jalan karena mungkin informasinya kurang dapat, kurang begitu mendapatkan informasi, kan begitu Ustadz. Ya, betul. Nah, acara terdekat kita ini apa Ustadz? Terdekatnya IKSAP ini apa kira-kira? Acara terdekat kita adalah reuni akbar seluruh alumni baik putra maupun putri yang masih hidup. Kayak gitu. Jadi seluruh alumni baik putra dan putri saya harapkan tanggal 27 Februari 2025 kita harapkan kehadirannya seluruh alumni untuk hadir di situ. Di situ ada acara Haflatul Imtihan sekaligus reuni akbar yang dihadiri oleh seluruh wali santri, yang dihadiri juga kepada seluruh alumni putra dan putri. Gitu Itu ya. tanggal 27. Tanggal 27 Februari ya, tanggal 2025 ini ya. 2025. Jadi harapannya dari Ketua IKSAP ini alumni bisa berbondong-bondong ke pesantren yang gitu Ustaz. Iya. Biar agar alumni bisa meramaikan, memeriahkan dan gitu Ustaz. Betul, Pak Zain. Pesan saya begini Pak Zain, terakhir ya. Pesan saya di sisi terakhir ini pesan saya begini. Kepada seluruh alumni saya harapkan kekompakannya, terus takziman wa ikromannya kita sebagai alumni kepada pesantren saya harapkan tetap terjaga. Adapun isu-isu dan segala macam yang namanya perjuangan itu pasti ada isu, pasti ada kritikan dan segala macam, itu merupakan sunatullah seperti itu. Kita tidak bisa menghilangkan kritikan dan segala macam itu, isu-isu itu tidak bisa, karena itu pasti ada ya. Saya harapkan isu kritikan kondisi pesantren dan segala macam itu tidak menghambat perjuangan kita, takziman kita kepada guru, perjuangan kita, pengakuan kita, ikrar kita sebagai santri juga tidak hilang. Oke. Kayak gitu. Baik. Mungkin sampai di sini dulu Ustaz perbincangan kita. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi sehingga kita bisa membahas IKSAP lebih jauh lagi ya. Karena kita sudah mungkin sekitar setengah jaman lebih tadi kita ngobrolnya, saking asiknya ini ngobrol sama Ustadz Mubashir ini ya. Semoga pemirsa semuanya yang ada di rumah khususnya alumni bisa menyimak obrolan kita dengan Ketua IKSAP, dan harapan ke depan alumni tetap harus solid agar Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulu Gading ini tetap eksis di masyarakat, tetap jaya di masyarakat. Mungkin hanya itu saja Ustadz. Terima kasih atas hadirannya. Saya selaku host di acara podcast sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa dan juga di hati para alumni. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.